Halo minasan, kembali lagi di channel Okawaii yang membahas kelanjutan cerita anime lainnya. Pada video kali ini melanjutkan seri-seri Genzuki Vol 6 Part 2 N. Seperti biasa, Okawaii tidak akan berlama-lama di intro. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe aja. Terima kasih. Scene memperlihatkan Ryo, Aicia, dan Celia sedang menuju Rodania, wilayah Marquess Rodan yang terletak di timur laut Kerajaan Beltram. Mereka terbang menggunakan seni roh. Sebelum tiba di Rodania, Ryo menyarankan Aicia dan Celia turun di luar kota. Sementara itu, Ryo akan pergi ke kota untuk mencari informasi tentang pahlawan. Di siang hari, Ryo datang ke kota Rodania. Dia saat ini sedang mengumpulkan informasi di sebuah toko sate. Ryo bertanya mengenai pahlawan dan nama para pahlawan, tapi pemilik sate tersebut tidak mengetahui nama pahlawan. Hanya saja pahlawan sudah dikonfirmasi bahwa pahlawan ada di kota Rodania. Ryo berterima kasih kepada pemilik toko sate tersebut dan mulai kembali ke rumah. Di malam hari, Ryo tiba di rumah batu. Ryo membawa Aicia dan kembali ke Rodania. Celia hanya bisa menunggu mereka di rumah batu. Ryo dan Aicia tiba di Rodania. Mereka menuju perkebunan. Di perkebunan ada penjaga yang menjaga. Ryo mulai memakai seni roh ilusi kepada salah satu penjaga tersebut. Ryo mulai menanyakan nama pahlawan kepada penjaga itu. Penjaga menjawab, "Bukannya Hiroaki Sakata?" Ryo bertanya, "Apakah kamu mendengar nama pahlawan Satsuki Sumeragi dan Sendo Takahisa?" Penjaga menjawab, "Tidak." Dirasa informasi sudah cukup, Ryo mulai pergi dari situ. Kita pindah ke Miharu yang berada di desa roh. Masato berlatih bersama Aslan, sedangkan Miharu dan Aki belajar seni roh dari Orpia. Orpia menjelaskan seni roh pada dasarnya semua orang bisa menggunakan seni roh, tapi untuk manusia paling lama 1,5 tahun, sedangkan untuk roh setengah tahun. Sayangnya Miharu mampu menguasai seni roh dasar dalam kurun waktu 2 bulan setelah kepergian Ryo. Orpia memuji perkembangan pada Miharu dan juga memuji Aki yang masih berada di tingkat pertama. Pelatihan mereka cukup lancar hingga Alma meminta kepada Miharu dan Orpia agar mereka semua belajar memasak kepada Miharu. Sebelumnya, Ryo sebagai instruktur bagi wanita desa roh dalam memasak. Namun Ryo saat ini sedang tidak ada di desa roh. Oleh sebab itu, Miharu yang akan menggantikan tugas Ryo. Di rumah, mereka memasak kue yang sangat lezat. Semua yang ada di sana memuji masakan Miharu yang sangat lezat. Mereka mulai bergosip ala-ala wanita. Di saat itu, Aki penasaran mengenai Ryo sebelum di desa dan menanyakan kepada Latifa. Latifa mulai menjelaskan bahwa mereka berdua ditangkap oleh warga desa roh karena tidak menyadari adanya penghalang sihir di desa roh. Orpia juga mengingat kejadian itu. Di saat Ryo dimasukkan ke sel penjara dingin, Ryo pingsan. Alma yang khawatir dengan keadaan Ryo mulai menyarankan agar membawa Ryo ke tempat lain. Mereka mulai membangunkan Ryo, tapi hasilnya nihil. Kemudian Orpia yang menunggu di ruangan mendengar ucapan Ryo. Latifa berkata, "Apa yang dikatakan oleh Oni-chan?" Orpia menjawab, "Aku tidak yakin, tapi seperti kata Mi-chan." Semua yang mendengar hal itu sedikit bingung dengan perkataan Ryo, tapi Miharu dan Aki menunjukkan ekspresi terkejut, terutama bagi Miharu. Mereka berdua menyadari kata Mi-chan adalah panggilan Haruto kepada Miharu. Latifa melihat mereka berdua, Miharu yang mulai memalingkan wajahnya, sedangkan Aki yang mulai kesal. Latifa sudah mengetahui masa lalu Ryo dan Aki, tapi Vera mulai berkata, "Ayo lanjutkan ceritanya." Sarah menjawab, "Baiklah." Selanjutnya Latifa langsung menghampiri Ryo yang telah sadar. Latifa berkata, "Seharusnya kau tidak memberitahu hal itu." Wajah Latifa mulai memerah. Scene memperlihatkan kapal udara sedang melintas. Di kapal itu ada Liselotte dan Arya. Mereka sebelumnya diundang di pernikahan Celia dengan Charles. Tapi dikarenakan ada insiden, mereka memutuskan kembali ke kota Amande. Di perjalanan, Liselotte, Arya, dan pelayan lainnya merasa murung karena mereka hanya dikurung di wisma saat berada di kerajaan Beltram. Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba balon udara mereka bergetar. Semua yang ada di sana mulai panik. Kemudian kapten mereka menyarankan untuk berhenti di dekat kota. Mereka berhenti di dekat kota di wilayah Contclair. Arya menanyakan kepada penjaga mengenai getaran yang mereka rasakan. Penjaga itu memberitahukan bahwa ada naga hitam yang sedang melintas di udara. Kapten dari Regu Liselotte berkata, "Lebih baik kita berhenti di pinggiran kota Nor sambil menunggu kondisi lebih tenang. Aku berharap Tuan Putri Liselotte bisa menerima keadaan ini." Liselotte menjawab, "Tentu."
Setelah mendarat, mereka menuju ke kota Nor dan bertemu dengan pahlawan. Mereka berdua saling menyapa antara Liselotte dan pahlawan. Liselotte meminta kepada Baronet Posca, yaitu yang memerintah Nor, agar mereka semua bisa berdiskusi mengenai naga hitam yang melintas. Singkat cerita, mereka telah selesai berdiskusi, di mana Baronet Posca sudah menyuruh prajurit untuk memberitahukan warga bahwa ada naga yang melintas. Sementara itu, Liselotte akan kembali ke kota Amande bersama Arya dan dibantu oleh pahlawan. Sebelumnya Liselotte menolak pahlawan Hiroaki karena Hiroaki adalah pahlawan dari kerajaan Bertram, tapi Hiroaki bersikeras agar ikut bersama Liselotte. Duku Huguenot dan Flora juga menerima usulan dari pahlawan. Liselotte tidak bisa berbuat banyak hal dan hanya menerima usulan tersebut. Di malam hari, Arya menanyakan kepada Liselotte mengenai pahlawan. Mungkin pahlawan tertarik denganmu, Liselotte. Liselotte menjawab, untuk saat ini lebih baik mengabaikan masalah itu. Yang terpenting bagaimana cara kita bisa sampai ke kota Amande. Arya berkata, ya kau benar. Tapi di bagian barat kota Amande ada berita mengenai petualang yang menghilang secara misterius. Mungkin kita bisa mengandalkan pahlawan jika terjadi sesuatu. Liselotte menjawab, kau benar. Di pagi hari, Duku Huguenot memperkenalkan prajuritnya yang akan mengawal Lady Liselotte. Salah satu dari mereka adalah anak Duke Huguenot, yaitu Stewart. Stewart juga ikut dalam mengawal Lady Liselotte. Kemudian Liselotte memperkenalkan pelayannya, yaitu Arya, sebagai pengawal pribadi Liselotte, dan ketiga gadis lainnya yang bernama Cosette, Natalie, dan Chloe. Di hari itu mereka semua berangkat menuju kota Amande. Gerbong kereta depan diisi oleh Liselotte, Roanna, Flora, dan Hiroaki, sedangkan sisanya berada di gerbong belakang. Roanna memperingatkan Hiroaki agar tidak terlalu tenang. Faktanya di dalam gerbong, Hiroaki tampak bersantai tanpa memikirkan bahaya yang akan datang. Liselotte meminta agar pahlawan Hiroaki agar bisa sedikit waspada. Hiroaki dengan senang hati menerima masukan dari Liselotte. Di atas mereka ada Reis yang terbang dan mengawasi perjalanan mereka. Reis bertujuan ingin menculik Tuan Putri Liselotte, Kretia, tapi tujuannya itu tertunda dikarenakan ada Tuan Putri Flora dan pahlawan di gerbong itu. Reis berkata, ini kesempatan bagus untuk menguji seberapa kuat pahlawan itu. Aku akan mengirim Black Wyvern saat berada di kota Amande. Di saat mereka masih melanjutkan perjalanan, tiba-tiba suara Arya terdengar dari luar. Arya memberitahukan untuk segera berhenti berjalan bahwa ada monster di depan. Mereka semua berhenti setelah mendengar peringatan dari Arya. Namun semua prajurit di sana tidak menyadari adanya monster yang membuat para prajurit terkena serangan batu besar. Beberapa prajurit mengaktifkan Magic Murum berfungsi sebagai dinding esensi sihir untuk menahan serangan dari luar. Arya meminta Raymond, salah satu komandan prajurit di skuad Duke Huguenot, agar menjaga bagian belakang, sedangkan Arya menjaga di bagian depan. Monster yang menyergap mereka akhirnya keluar, yaitu Goblin dan Orc. Mereka semua sudah terkepung dengan banyaknya Goblin dan Orc yang tak terhitung jumlahnya. Dirasa keadaan sudah genting, Arya turun dari gerbong dan mengaktifkan sihir cahaya tingkat menengah yang membuat sebagian besar monster hancur terkena serangan Arya. Para prajurit hanya bisa terdiam dan tidak menyangka seorang gadis pelayan bisa mengeluarkan sihir cahaya tingkat menengah. Setelah itu, Arya tiba-tiba menghilang, disebabkan pedang milik Arya adalah artefak sihir yang mampu meningkatkan kekuatan fisik. Kemudian Arya menyerang monster dan menebas kepala mereka. Cosette, Natalie, dan Chloe juga ikut bertarung melawan monster. Di sisi lain, Reis yang berada di atas tidak menyangka bahwa Liselotte memiliki pelayan yang kuat, dan jika Reis tidak berhati-hati, kemungkinan Reis akan dikalahkan olehnya. Mungkin aku harus mengirim pasukan lebih untuk mengetahui posisi Liselotte dan Flora, kata Reis. Di dalam kereta, pahlawan Hiroaki dalam keadaan panik. Dia sama sekali tidak menyadari ada monster yang sedang mengepung mereka. Hiroaki terus menanyakan kepada tiga gadis yang ada di dalam mengenai keadaan di luar. Liselotte berpikir, ya ampun, di awal katanya ingin melindungi kita, tapi pas tiba waktunya malah cuma di dalam kereta. Hiroaki berkata, lebih baik kita keluar dari sini. Kereta ini terbuat dari baja, tapi mungkin akan ada serangan yang lebih kuat menyerang kita. Liselotte mulai merasa kesal melihat tingkah laku dari pahlawan Hiroaki yang tidak terlihat tenang. Tapi Liselotte menutupi kekesalannya dengan memegang tangan Flora.
Tidak perlu waktu lama, perkataan Hiroaki terpenuhi. Atap gerbong kereta telah diserang dan meninggalkan bekas. Hiroaki yang sudah muak di dalam kereta mulai memegang tangan Rohana dan keluar dari gerbong. Liselotte berkata, "Kita harus mengikuti pahlawan. Pegang tanganku, Flora, dan jangan sampai dilepaskan." Di luar, Hiroaki tambah panik dengan keadaan yang sangat kacau. Liselotte yang sudah mengabaikan hiroan dari Hiroaki meminta Flora dan Rohana agar tetap berada di penghalang sihir. Sementara itu, Liselotte akan mengobati prajurit yang terluka. Liselotte berlari menghampiri prajurit yang terluka setelah mengabaikan peringatan dari Hiroaki agar tidak pergi kemana-mana. Liselotte mulai menyembuhkan prajurit yang terluka parah. Arya melihat Liselotte keluar, bertanya, "Mengapa kau di sini, Tuan Putri?" Liselotte menjawab, "Sesuatu telah merusak kereta dan aku di sini ingin menolong pasukan yang terluka. Aku serahkan sisanya padamu, Arya." Arya menjawab, "Tentu, serahkan padaku." Ketika Arya mencoba membantu barisan belakang yang dipimpin oleh Raimon, tiba-tiba suara misterius terdengar jelas. Ternyata suara itu berasal dari monster humanoid yang pernah berhadapan dengan Ryo dan Aisyah. Monster itu bernama Revenance. Arya melihat ke arah Revenance dan mengetahui 3 warna hitam dan 9 warna abu-abu. Arya berkata, "Aku akan menghadapi mereka." Raimon hanya terdiam mendengar perkataan Arya. Ketika Arya akan menuju ke Revenant, tiba-tiba raungan keras muncul dari belakang Revenant. Arya terdiam dan membeku tanpa gerak sedikit pun. Ternyata raungan keras itu berasal dari 3 monster Minotaur yang berbadan besar. Liselotte panik ketika melihat 3 Minotaur di depan mereka. Rohana yang melihat monster itu berkata, "Bukannya Minotaur itu seperti waktu dulu?" Rohana memberitahukan bahwa Flora dan Rohana pernah diserang oleh monster Minotaur saat berada di akademi. Tiba-tiba suara teriakan berasal dari Flora. Hiroaki yang melihat ke arah Flora mulai putus asa dan berlutut setelah melihat satu monster Minotaur. Faktanya monster Minotaur merupakan monster legendaris saat peperangan ilahi 1000 tahun yang lalu. Minotaur yang sudah diperintah oleh Reis agar menyerang Liselotte lalu menghampirinya. Liselotte merasa ketakutan dan tubuhnya terjatuh serta tidak bisa digerakkan. Ketika tangan Minotaur akan menyampai Liselotte, Claw berhasil menyelamatkan Liselotte, tapi Minotaur itu bergerak lebih cepat dari sebelumnya dan akan menyerang Claw dan Liselotte. Tiba-tiba hembusan angin sangat kencang dan kilat hitam memotong tangan Minotaur. Liselotte yang melihat itu tergagum dengan aksi kilat hitam itu. Kilat hitam itu mengambil pedang besar milik Minotaur dan menancapkannya ke dada Minotaur. Lalu hembusan angin membuka tudung dari kilat hitam itu. Sosok kilat hitam itu adalah Ryo. Beberapa saat sebelum Ryo muncul, Ryo, Aisyah, dan Celia memutuskan akan kembali ke rumah setelah mengantarkan surat Celia. Tiba-tiba Aisyah merasakan sekumpulan ode dan esensi yang tidak beraturan. Aisyah berkata, "Di sana sedang terjadi pertempuran," sambil menunjuk. "Kalau begitu kita mampir ke situ," kata Ryo. Mereka bertiga menuju ke arah pertempuran. Setiba di sana, mereka melihat kekacauan besar di pihak bangsawan. Aisyah menunjuk ke arah Arya dan memberitahukan bahwa dia cukup kuat. Ryo berkata, mungkin dia menggunakan artefak sihir yang bisa meningkatkan kemampuan fisiknya. Mereka melihat aksi Arya memotong kepala monster yang berada di depan gerbong. Celia yang melihat kejadian itu mulai menyadari bahwa gadis itu adalah temannya, yaitu Arya, saat berada di akademi. Tiba-tiba Aisyah berkata, "Haruto, mereka monster yang kita lawan sebelumnya." Ryo menjawab, "Kau benar, monster itu kuat. Apakah mereka bisa mengatasi monster itu?" Tiba-tiba rawangan Minotaur terdengar jelas. Ryo merasa Arya tidak akan bisa mengatasi semua ini, dikarenakan ada 4 Minotaur sekaligus. Ryo berkata, "Aisyah, bawa Celia ke tempat aman. Aku akan menolong mereka." Celia menjawab, "Tidak, itu terlalu berbahaya, Ryo." Ryo menjawab, "Temanmu Arya sedang berjuang di sana. Aku harus menolongnya." Kemudian Ryo turun ke bawah dan membantu mereka. Aisyah merasa ada seseorang di balik pohon. Reis yang menyadari hal itu mulai keringat dingin karena posisinya hampir ketahuan. Reis merasa energi roh yang ada di kota dan di hutan saat ini memiliki energi yang sama. "Tapi aku harus tetap bersembunyi," kata Reis. Kita kembali ke latar waktu saat ini. Ryo telah mengalahkan Minotaur dengan sangat mudah dan berkata di depan Liselotte, "Izinkan aku membantumu." Ryo tepat berada di wajah Liselotte. Liselotte hanya terdiam melihat wajah tampan milik Ryo. Begitupun dengan Claw. Natalie dan Cosette menghampiri Liselotte
setelah mengalahkan monster Revenant. Tiba-tiba raungan Minotaur lainnya datang dengan kecepatan penuh. Para gadis terlambat bereaksi dengan kecepatan yang dimiliki oleh Minotaur, tapi tidak bagi Rio. Rio dengan mudahnya menahan semua serangan yang dilancarkan oleh Minotaur, yang membuat Minotaur menjadi lelah. Minotaur merasa Rio terlalu kuat dan mencoba untuk kabur, namun Rio tidak memberikan kesempatan untuk itu. Rio berlari menghampiri Minotaur. Minotaur menyerang Rio dengan putus asa, tapi Rio dengan mudahnya menghindar. Liselotte dan gadis lainnya terkejut dan terpana dengan aksi Rio. Ketika Rio akan menebas kepala Minotaur, Liselotte dan gadis lainnya berkata, "Awas!" Faktanya Rio sudah dikepung saat berada di udara oleh 3 Revenants, yaitu hitam dan abu-abu. Tapi itu bukan masalah bagi Rio. Tanpa Liselotte sadari, dia melihat kepala Revenant itu terpisah dari kepalanya. Setelah membasmi Revenant, Rio mulai mengejar Minotaur yang mencoba kabur tadi. Liselotte yang melihat ada kesempatan menyuruh para gadis untuk menolong yang lain. Sementara itu Liselotte menghampiri Flora. Di sisi lain, Rio berhasil memenggal kepala Minotaur dan menyisakan 1 Minotaur yang berlari menuju Liselotte bersama monster lainnya. Liselotte dan Flora berteriak sangat keras. Akan tetapi Rio yang jauh dari mereka berdua tiba-tiba berada di depan mereka. Rio yang sudah mulai serius dengan mata tajamnya mengeluarkan teknik pedang angin topan ke arah Minotaur. Serangan itu membuat semua monster habis tak tersisa. Liselotte hanya terdiam dan terpukau melihat pria berambut abu-abu di depan matanya yang tampak seperti pahlawan sesungguhnya. Setelah pertempuran selesai, Flora menyadari bahwa itu adalah Rio. Tapi Rio berkata setelah Liselotte memperkenalkan diri, "Namaku Haruto." Flora terus melihat Rio dengan segala harapan bahwa yang dia lihat adalah Rio yang dia kenal. Akhirnya selesai juga ya kan, sorry karena pertempuran kurang detail. Jika ada kritik dan masukan silahkan tulis di komentar. Sampai jumpa di lain hari, bye bye.